Macam tak betul je budak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Ustaz Yusuf yang mau diganggu waktu istirahatnya. Di sini kami dari kelas 10-9 dari SMA Negeri 1 Cibadak mau mewawancara untuk memenuhi tugas PAI. Ingin bertanya, menurut Islam asuransi itu diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya jawabannya itu masih dalam ruang lingkup diskusi. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Jadi tergantung mana yang mau dipilih. Kalaupun yang membolehkan itu mereka beranggapan bahwa asuransi itu di dalam Islam itu bentuknya dana yang untuk tolong menolong. Jadi dari kumpulan peserta asuransi untuk menolong yang lainnya, itu kurang lebih yang membolehkan. Kalau yang tidak membolehkan, karena asuransi itu sesuatu yang belum jelas, karena dia kan untuk masa depan ya. Kita mengasuransikan sesuatu jiwa atau kesehatan atau pendidikan, tapi di masa depan itu belum jelas apakah akan terjadi atau tidak. Nah, karena ada unsur ini, mereka tidak bolehkan asuransi. Lalu, asuransi itu kan yang kita tahu itu ada dua, yaitu asuransi syariah dan non syariah. Nah, menurut Ustaz, apa perbedaannya itu? Apa sih dari kedua asuransi itu? Betul. Sekarang ini banyak asuransi, ya kalau dibagi secara besar itu ada yang syariah dan konvensional atau non syariah. Dan syariah itu, yang syariah itu belakangan ini itu makin tren, trafficnya makin naik karena kesadaran warga untuk ekonomi syariah itu semakin tinggi, sehingga muncullah yang syariah dan menandingi yang konvensional. Lalu apa saja perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah? Di antaranya, pertama dari pertanggungan, prinsip pertanggungan. Bagaimana usaha untuk menarik masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah? Untuk menarik masyarakat menggunakan asuransi syariah. Nah, jadi yang pertama yang perlu disiarkan itu tentang bahwasanya berasuransi atau memakai asuransi itu kita sama saja membantu sesama. Jadi bukan hanya orang kaya yang bisa membantu orang miskin. Maksudnya kalau orang miskin ini ikutan asuransi, jadi sama-sama mereka bisa saling membantu. Kan kita nggak tahu yang dapat musibah di suatu saat nanti apakah yang kaya atau yang miskin. Tapi karena adanya ini, yang miskin pun, yang tidak mampu pun bisa ikut membantu yang lain. Itu pertama. Kedua, di asuransi syariah itu selain membantu sesama juga mendapatkan nilai sedekah, dan sedekah juga ada wakafnya juga. Kan kita tahu sendiri bahwasanya semua amalan terputus kecuali sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu masuk dalam wakaf. Terus itu untuk jaga-jaga, khususnya orang tua ya, yang udah tua, ditakutkan mereka atau enggak tua, misalnya umur 40 tahun mereka udah mulai menabung buat pendidikan anaknya, kan enggak tahu 5 tahun atau 10 tahun lagi dia akan benar-benar sehat untuk bekerja atau tidak, sehingga dia menabungkan uangnya itu di asuransi syariah dan uangnya itu berkembang kan untuk pendidikan anaknya. Nah, dengan jaminan ini kita bisa menawarkan bahwasanya jika terjadi sesuatu nanti itu menjadi solusi bila mana ayah tersebut, seorang bapak itu tidak bisa bekerja lagi atau kekurangan dari asuransi syariah dan non syariah.
Oh baik. Kalau kekurangan konvensional atau non syariah itu ketika jadi dana ini kan nih, dana itu ketika dikumpulkan, bagaimana perusahaan bunga untung dia memutar uang ini. Nah, kekurangannya kalau di konvensional, jadi mereka itu tidak ada batasan untuk mengelola uang ini, sehingga uang yang terkumpul dari para peserta itu bisa dikelola di suatu atau di sebuah muamalah yang tidak sesuai syariat Islam. Misalnya kan dana yang terkumpul banyak, misalnya 100 juta, lalu dikelola, diinvestasikan ke perusahaan rokok misalnya, atau perusahaan yang menjual atau restoran yang menggunakan daging babi. Nah, uangnya bertambah betul, tapi kan kekurangan secara Islam dia tidak ini kan, jadi Ya, terima kasih. Syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Bisa menambah ilmu juga buat kita. Makasih udah ngambil waktunya. Terima kasih.